Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV dimanapun juga berada, bertemu lagi bersama saya Arman Pamungkas di Lentera Kolbu, tempatnya mencari ilmu agama. Dan pemirsa, alhamdulillah sekarang ini kita sedang berada di Masjid Al-Aqsa, tepatnya di Jalan Sarijadi Raya nomor 75 Bandung. Dan juga bersama ibu-ibu yang gareli carantik jelita dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Alhamdulillah kompak semua, termasuk bajunya juga kompak semua ya. Batik-batik dan kerudungnya pun juga warna putih. Kompak juga dengan Kang Ustadz dari Rusada SPDI, bajunya juga putih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, seperti biasa di Lentera Kolbu kita selalu ada tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Dan tema yang akan kita bahas adalah berhubungan dengan takwa. Hanya satu kata, tapi mungkin itu bisa jadi banyak sekali penjabarannya. Kira-kira Kang Ustadz, apa sih sebenarnya takwa? Dan apa yang harus kita lakukan dengan takwa itu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu damang sadayana. Takwa kan? Ya. Takwa itu takut. Takwa itu berserah. Takwa itu tunduk. Takrifnya al-imtisalu awamirillah wajtinabu manhiyah. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu takwa. Raos gampang diucapkan, tapi aduh meni abot Bu Haji ketika urang ngalaksanakeun katakwaan eta. Al-Qur'an ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati kalau di luar keislaman kita. Nauzubillahi min dzalik. Berarti ibu, takwa teh parentah Allah Subhanahu wa taala. Jika urang teu takwa menendoraka, berdosa bagi kita. Naon itu takwa teh? Takwa teh tina huruf ta, qaf, waw sareng iya. Takna teh hartina teh tawaddu. Ari tawaddu teh rendah hati. Bu, kade serius rendah diri. Rendah hati. DP hanap asor cek orang Sunda. Rendah hati nu takwa. Tawaddu. Yang kedua qanaah. Menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala saat orang berusaha maksimal dengan qanaah eta. Ustaz mudahlah qanaah teh diucapkeun mah tapi sesah. Betul, Bu. Kita lagi berjuang. Lagi menuju pada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Yang kedua waro, apik, berhati-hati dalam ibadah, berhati-hati dalam bergaul. Bu, pilih seperti apa nukumaha. Ta, qaf, waw, iya. Yakna yakin. Yakin kepada Allah dan yakin atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngadawu ciri jalminu taqwa teh nyaeta anu berhati-hati dalam perkataan. Berhati-hati dalam cariosan. Salamatul insani fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisan. Pedang luka itu, Bu, bisa dipilari obatnya, tapi ketika cariosan sakitnya tuh di sini. Betul? Nyanyikan atuh biasa ke nyanyi. Kumaha? Sakitnya tuh apa lagu. Jadi intinya dengan cariosan mah ibu sok emu tuh ae. Makanya nu takwa mah berhati-hati cenah Bu Haji dalam perkataan maupun perbuatan. Itu satu ciri yang takwa seperti itu. Oke. Dulu katanya kalau misalnya lagi kecil ang suka bilang Bu ibu-ibu ya, cik takwa atuh cenah. Bapak da abdi terus takwa. Naon takwa teh eta takwa tatak di bawah cenah. Oh iya, betul. Tapi tahu baheula heureuyna. Akhirnya kan udah tahu deh Kang Ustad ya. Jadi salah satu cirinya itu adalah berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, menjaga lisan seperti itu. Kalau dilihat dari fenomena sekarang ya pemirsa juga ibu-ibu ya. Yang namanya mulut itu nggak bisa kita tahan ya Bu ya. Benar nggak Bu?
Bener, berarti ngaku ibu suka tuh. Apalagi sekarang di TV-TV ya banyak gosip-gosip yang waduh di mana-mana memancing kita untuk selalu keluar dari jalur Kang Ustadz. Gitu ya. Nah, implementasi apa sih Kang Ustadz atau bagaimana cara untuk menerapkan kita agar kita tuh bisa termasuk menjadi orang yang takwa gitu Kang? Yang pertama, yakin kepada Allah. Yang kedua, isian hati kita dengan ilmu-ilmu. Hadir di tempat pengajian, sering bertanya kepada yang ahlinya. Karena menuju ketakwaan itu tadi teh mudah dicarioskeun. Abdi ge sami lagi menuju dengan ketakwaan itu. Ya, ya. Dengan kita harus tawadu, dengan kita harus qanaah, kita harus waro, kita harus yakin. Tapi kita berusaha agar kita berhati-hati dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu. Semoga aja kita bisa menuju takwa dengan tahap-tahap yang tadi disebutkan Kang Ustadz ya. Oke, ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu berpenasaran juga pengen bertanya sama Kang Ustadz boleh ya. Tapi nanti sebentar, kita akan break dulu sesaat. Dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Takwa itu tadi ada 4 karakter yang harus kita kuasai Kang Ustadz ya. Terakhir kita harus yakin juga. Dan yang pasti tadi juga sudah Kang Ustadz bilang bagaimana caranya agar kita itu bisa menuju ke takwa itu sendiri. Ada 3 hal juga harus kita pahamin dan itu semua memang belajarnya itu memang susah. Betul, betul. Susah banget untuk menerapkannya gitu. Nah sekarang gini Kang Ustadz, di sini kan zaman udah semakin maju nih Kang, semakin modern juga. Terkadang juga kita saat mau menuju ke arah takwa, wih itu yang namanya setan tuh kayaknya nggak ridho gitu kalau kita lurus-lurus aja ibu-ibu ya. Digoda aja terus Kang Ustadz. Nah langkah apa lagi nih Kang Ustadz agar kita itu selalu yakin agar kita tuh fatonah tadi lurus gitu. Nggak kagoda lah gitu ku si setan eta. Tinggal kabli, setan tinggal kabli. Betul Kang. Tidak disebut ibadah Bu Haji kalau tidak ada rongrongan setan. Itu pasti. Karena ketakwaan itu memang ibadah dan memang perintahkan Allah. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan ikatlah tali silaturahim. Bohong lamun kita bertakwa tidak ada godaan. Karena ibadah itu ada rongrongan dari dalam, dari luar. Minal jinnati wan nas. Yang berbentuk itu godaan dari manusia itu sendiri. Anak urang kadang-kadang ngagodanya Bu, keur mah hoream ngaji, budak ogokan beki geuna teu ngaji. Kadang-kadang ticaroge, keluarga itu kan godaan, rongrongan bagi kita. Apa kita sanggup atau mampu? Ayo. Ketika kita berhasil duduk di sini berarti kita sanggup menobrak ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takwa itu selalu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mutakin itu. Malahan di dalam setiap Jumat itu kan ada rukun khutbah dengan wasiat takwa. Itu setiap Jumat seperti itu. Agar apa? Fatajawadu fa inna khairul jadi takwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan itu. Karena sebaik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi setan itu adalah salah satu cara kita untuk menuju takwa ya. Iya betul, godaannya. Luar biasa. Berat ibu-ibu ngagoda menghilangkan dari godaan setan itunya. Tapi ya bismillah lah, namanya juga tekad. Betul. Oke Ibu, sekarang ini Ang mau buka termin pertanyaan. Barangkali mungkin di antara ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya boleh acungkan tangan. Siapa dulu yang mau nanya? Oh oke, Bu Haji. Mangga Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Eti dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Mau bertanya pada Pak Ustadz. Mangga Bu Haji. Pak Ustadz, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Waduh. Waduh betulnya. Betul. Gitu aja Bu Haja. Ya, terima kasih.
Mohon penjelasannya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Naon biasa di luar. Soal abdi naroskeun aduh ini. Ciri-ciri dari takwa itu kadang-kadang kita nggak bisa menjabarkan ya. Coba Kang Ustadz mungkin bisa Tapi lihat. takwa itu adalah perbuatan yang memang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran bahwa orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra'i. Adalah mereka yang senang berinfak Bu Haji, senang mere maweh dalam keadaan dia kaya, dia Har. bantuan beunghar. Dan dalam keadaan sempit. Wajar sekali lamun urang boga mere, betul Bu ya? Ya. Tapi ini kan lebih hebat ketika orang tegaduh tapi orang ingin memberikan sesuatu. Makanya ciri yang bertakwa itu satu, orang yang gemar berinfak dalam keadaan kaya ataupun sempit. Yang kedua, wal kadiminal ghaido. Yang bisa mengendalikan emosi. Apa? Emosi. Iya, emosi. Hawa nafsu. Emosi mah nu rasa stroberi gitu ya. Hawa nafsu dikendalikan dengan seperti apa? Bu, godaan itu tadi teh geuning. Amarah bisu'i, amarah lawamah, amarah mutmainah hadir dalam diri kita. Tak ketika orang tos takwa insyaallah, ciri yang kedua yang bisa mengekang hawa nafsu. Tong diicalkeun nafsu teh. Pan ibu sumping ka masjid teh ku nafsu, ngan nafsuna mutmainah anu hebat. Ciri yang kedua Bu Haji. Ibu Haji ngetes ka abdi. Oh gitu. Nu katilu nyaeta wal afina anin nasi. Orang takwa itu yang bisa lebar membuka hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, eta. Nu rada abot ya Allah Gusti. Memaafkan kesalahan orang lain. lain. Ketika 3 ciri tadi aya di diri urang, insyaallah identifikasi takwa aya di diri urang sadaya. Amin. Pertanyaannya ibu-ibu sudah memiliki itu? Insya Allah, mudah-mudahan ya punya. Karena kan kita nggak tahu ya, apakah kita sudah berinfak, kan hanya kita yang tahu, ya kan? Oke, masih banyak lagi hal-hal lain yang akan kita bahas, terutama dengan berhubungan dengan takwa, dan nanti juga Ang bakal buka pertanyaan atau juga termin pertanyaan untuk ibu-ibu yang belum bertanya. Ya, jadi kita akan kembali lagi pemirsa setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ibu Eti yang bertanya, ciri-ciri dari takwa itu seperti apa? Kang Ustadz bilang katanya yang rajin memberikan sedekah, ya kan? Saat suka dan juga duka lah, gitu ya. Saat ada lagi nggak ada Tidak juga. ada. Terus juga rajin, apa lagi Kang? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah merupakan ciri-ciri takwa nih ibu-ibu, kemudian kita laksanakan, Kang Ustadz. Tapi di belakang itu ada embel-embelnya, biar kelihatan takwa, saya kerjain aja semua yang dibilangin gitu. Nah itu jadinya gimana nih Kang Ustadz? Satu sisi kan itu baik ya, tapi sisi lain juga niatnya juga berbeda gitu Kang Ustadz. Itu bisa dikatakan menuju takwa juga nggak? Menuju. Dalam artian, makom kita kan ketika kita beribadah, pergi ke tempat pengajian minimal atau era hilaku ustad ya tuh. Sumping ngaji teh. Isinilah tuh ibu haji atau majelis taklim. Itu makom kita, era hilaku sesama manusia saja. Pada dasarnya kan akhirnya akan menuju kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketakwaan tadi mengendalikan emosi itu adalah ya itu. Karena susahnya minta ampun. Si ganung haus. Banget susah emosi, kadang-kadang digoda tong borok ke di luar, mau angkat ngaji, kadang-kadang sok pikirna teh loba. Rek angkat tiungna teh aya bros, nah hiji kan pap sepi omong. Emosi akan keluar. Itu lagi digoda. Setan kan nguntit, nyebunya. Nguntit. Oleh karena itu ya kembali dengan takwa itu dengan penuh kesabaran.
Sabar pasti harus ada. Karena Walaupun takwa niat itu kita juga sebetulnya ini yang penting orang-orang tahu lah kalau kita itu bertakwa karena kita melakukan apa yang dibilang dengan ciri-ciri tadi gitu. Iya. Tapi kan tidak sebesar dipromosikan diri, tidak Itu. seperti apa Ada pupujiyun jelema enggak, teh, tidak. ya. Yang jelas kata Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah dan kepada Rasul taat juga, itulah mereka yang mendapat kemenangan, Bu. Ciri dengan tawadunya itu, qanaahnya itu, dengan yakinnya itu berarti ya orang ngadoa we ka Allah semoga orang jadi lebih takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa saja kan la'alakum tattaqun ya Bu ya. Iya. Sangkan kita bertakwa. Nu tadi cirina infak dina kaayaan beunghar jeung sangsara, nu kadua emosi dikendalikeun, nu katilu naon Bu? Ari Ibu aya teu? Nu katilu teh memaafkan kesalahan orang lain. Tah ieu nu abot, aduh ya Allah. Kan orang Sunda masuk aya bahasa 7 turunan cadu moal di hampura. Terkedah itu ulah. Harus bisa memaafkan. Makanya ketika bisa memaafkan membuka diri tadi teh ciri jalmi takwa. Karena abotnya minta ampun, susahnya minta ampun. Karena berusaha dengan hati ya. Hati. Udah gitu juga dengan emosi kita juga harga diri cenah muncul kurang teh mah. Tos lami teu penak, tiba-tiba penak, inget deui itu. Napak tilas. Nah, jangan sampai seperti itu. Memorina. Oke, mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kita, Ibu. Amin. Baik, ada yang mau nanya nggak, Bu? Oh, sebelah kanan. Silakan, Bu. Udah siap mic-nya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nining Amung dari MTE Majelis Taklim Al-Aqsa. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh Bu, mangga. Ngasih uang juga nggak apa-apa, Ibu. Apakah keuntungan orang yang bertakwa? Hebat terima kan, ini kasih. luar biasa tadi Bu Haji Cir. Ini mah udah. Terima kasih. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Sudah aja. Oh, sudah aja. Segitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Dia sepuh abdi sadayaan. Oh gitu? Oh, keur di doja ya? Betul. Cik bisa henteu. Cik bisa henteu. Yang pertama, apa keuntungan? Keuntungannya dari takwa itu. Takwa itu yang pertama tadi rahmat Allah itu akan mudah. Bu, kanya Allah teh bakal gampang. Logikana kieu Bu, ketika urang dipikanya aku sesama we. Naon disuguhin pasti bakal dipasikeun. Iya. Ini orang yang bertakwa itu dunia teh cewati kelihatan. Bakal enak. Bakal dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaz'al lahu makhraja. Orang yang takwa eta teh ketika ada permasalahan, ada urusan bakal diberi jalan keluar anu mudah ti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ke ibu-ibu, jalmi nu takwa mah ceuk nyaeta wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dipasian rezeki. Tuh, kan rezeki mah karesep ibu-ibu. Akan dipasian rezeki tina hal anu memang teu disangka-sangka, anu teu diduga-duga. Punten, ketika gaji caroge ibu sabulan jelas eta mah sabulan, nu samingon jelas sabulan, tidak diduga-duga. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa, jaminan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Haji, keuntungan yang pertama rahmat Allah bakal mudah turun kanu jalmi takwa. Nu kadua tadi teh di mana gaduh urusan kan, gaduh masalah Dimudahkan. no problem. Allah akan memberikan jalan keluar. Nu katilu Allah memberikan rezeki anu teu puguh ti mana datangna. Luar biasa jalma nu takwa. Jadi ibu mending takwa atau mending kumaha, Bu? Insya Allah harus takwa. Jelas ya, soalnya udah terjawab itu tiga-tiganya, Bu ya. Kalau misalkan kita bertakwa berarti kan segala macam urusan kita tuh udah Iya betul. cincai lah, ada Allah gitulah kasarnya ya. Cincai itu apa? Cincai itu eta dengan di kalapaan, Oh, cincai anu dong. aya cai beureum, aya nu warna hejo, eta cincai namanya teh. Allah, pertanyaan luar biasa Luar dua-duanya. biasa ya. Gitu. Oke, jadi apapun yang sudah kita lakukan di sini gitu Kang Ustadz ya, bagusnya ya bertakwalah gitu kan. Bertakwalah. Karena takwa itu banyak sekali keuntungannya. Dan Gitu. memang orang yang bertakwa itu paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Yang takwa
Apal tuh, Bu? Henteu. Kan melong bungkul atuh. Mun apal mah jadi penyanyi sih ibu-ibu ge mau di dieu wae Yang meureun. kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul, Bu? Lanjut. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanyalah yang takwa. Dari itu bertakwalah ciri manusia yang sempurna. Amin ya robbal Alamin. Itu lagu takwa dari Haji Roma Irama. Apa? Jelas dalilnya tadi inna akromakum mandi lagukeun. Oh iya. Aiku hadis mah sok kana bingung, aiku lagu pan karania aiku lagu benten. Sarua bingung nah eta. Oke. Terima kasih Kang Ustad. Lagunya sami-sami. bagus sekali. Sebentar lagi dapatkan segera itunya, RBT-nya. Dari Mangga, handphone mangga, rusak tetangga Anda. Kayak ngapalkeun ge bieu teu apal. Alhamdulillah. Untung Taya Haji Roma Irama kali sisilan. Ibu terima kasih banyak ibu-ibu ya. Semoga apa yang sudah kita paparkan tadi Kang Ustad, Dada Rusada tentang takwa kita bisa mengambil hikmahnya dan kita Amin. mulai dari sekarang bisa merubah apa yang sebetulnya kita belum lakukan untuk menuju ke arah takwa tersebut. Amin, Oke, amin. baik. Terima kasih kalau gitu pemirsa untuk kebersamaannya dan sebelum pamitan, Ang kembali mengundang untuk pemirsa yang ingin majelis salimnya atau juga masjidnya dikunjungi oleh tim Lentera Kolbu, silakan langsung mengunjungi Geraha Kompas Gramedia lantai 3, tepatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 46 Bandung, teleponnya 4217633, bertemu dengan Parta Wijaya atau juga Kusnadi. Akhirnya saya Arman Pamungkas pamit, sampai ketemu lagi di Lentera Kolbu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.